Halo teman-teman semua, selamat datang di Fitra Podcast. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik di dunia kemahasiswaan dan sangat penting bagi kalian teman-teman yang mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ya, karena sekarang itu di era pandemi gitu. Jadi kita akan mengenal organisasi yang ada di dalam kampus. Sebelumnya perkenalan diri dulu sih. Namaku Gani, saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan juga ada guest star kita hari ini. Siapa nih? Perkenalkan, nama saya Haris Rohman Nursalis. Saya juga mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo di Fakultas Agama Islam, prodinya juga Pendidikan Agama Islam. Oke. Kayaknya ini kalau Mas Haris ini Islami banget gitu kayaknya ya. Jadi kita akan membahas mengenai organisasi yang ada di dalam kampus. Jadi kan problem mahasiswa baru di masa pandemi ini salah satunya adalah tidak mengenal kampus gitu, termasuk birokrasi dan organisasi yang ada di dalam kampus. Nah, kalau pendapat Mas Haris sendiri gimana sih? Saya kan mahasiswa baru gitu Mas Haris ya. Sedangkan Mas Haris sudah semester berapa sekarang tuh? Saya semester 4. Semester 4 gitu. Kalau aku kan baru semester 2 gitu, dan aku belum ngerasain gimana sih pembelajaran real kalau di kampus sebelum pandemi itu kayak gimana gitu. Jadi kalau di organisasi itu ada 2 ya di kampus ya? Iya. Internal sama eksternal. Iya, betul sekali. Dan apa ya? Ya menurutku teman-teman lain juga begitu. Artinya teman-teman lain juga belum begitu mengenal dunia kampus gitu. Bagaimana sih dunia kampus yang sebenarnya teh? Memang kita berada di masa yang tidak boleh mengenal kampus gitu. Iya. Apa tuh? Iya. Nah, seperti itu. Jadi deh, sepertinya ini adalah satu problematika yang dirasakan teman-teman juga kalau teman-teman adalah mahasiswa baru gitu. Salah satu problematika yang ada pada mahasiswa hari ini. Salah satunya ini. Bahkan ketika dia masuk di daring, dia tidak tahu kelasnya ini di mana, tempat fakultasnya ini di mana, tempat parkirnya ini di mana, lalu mau ke bagian keuangan ini kemana ya gitu. Bahkan ini lucu gitu, bagaimana seorang mahasiswa yang notabene adalah berkecimpung di situ, berpendidikan di suatu lembaga tersebut, namun tidak tahu bagaimana kampus itu bekerja gitu kan. Makanya itu kan jadi problematika yang sebenarnya serius gitu. Ya, aku nggak tahu kehidupan kampus sebenarnya gimana. Aku belum pernah ngerasain rasanya buru-buru mau ke kelas gitu, terus lari-larian naik tangga gitu. Aku belum pernah kayak gitu. Apalagi birokrasi yang ada di dalam kampus, organisasi yang ada di dalam kampus gitu kan sebenarnya harus dikenal juga sebagai mahasiswa gitu. Sedangkan aku belum kenal kampusku sendiri, itu kan salah satu problematika yang perlu dibahas juga gitu. Dan sebenarnya kalau di kampus kan ada sekian banyak organisasi. Salah satunya adalah HMI. Emang HMI itu organisasi seperti apa sih sebenarnya teh gitu? Organisasi HMI merupakan organisasi eksternal kampus yang berfungsi sebagai tempat untuk mengeksplor diri dan lain sebagainya. Dan organisasi HMI itu berdiri setelah 2 tahun setelah proklamasi. Lebih tepatnya tahun 1947. Wih, tua banget dong berarti. Iya dong. Pendirinya adalah Lavran Pane. Lavran Pane mendirikan organisasi HMI tidak luput dari latar belakang yang melihat situasi dan kondisi Indonesia pada saat itu. Ada 4 latar belakang. Pertama adalah kondisi Islam dunia. Nah, yang kedua adalah kondisi Islam Indonesia. Yang ketiga adalah kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keempat merupakan kondisi perguruan tinggi. Nah, sebenarnya HMI ini kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Islam. HMI merupakan organisasi mahasiswa. Tujuan awal HMI itu bisa disebut 2 komitmen asasi. Yaitu komitmen keindonesiaan atau kebangsaan. Yang kedua adalah komitmen keislaman. Ada satu kata yang saya teringat dalam bukunya, buku yang Lavran Pane itu mengatakan bahwasanya nilai keindonesiaan dan nilai keislaman itu sama sekali tidak bertentangan, bahkan berkelindahan. Dalam arti nilai keindonesiaan dan nilai keislaman ini ada korelasi di dalamnya. Wih, kita masuk ke pembahasan ternyata HMI itu tua ya gitu. Jadi HMI itu selalu ada di kampus-kampus di seluruh Indonesia begitu ya? Hampir seluruh kabupaten atau kota itu memiliki cabang masing-masing dan itu pasti ada.
Jadi pasti ada. Jadi seluruh kalian Nusantara. Jadi kalian mahasiswa manapun yang mendengarkan ini, cari di kampus kalian, pasti kemungkinan Ada besar HMI. ada HMI. Pasti gitu. ada Pasti ada HMI. HMI gitu. Jadi salah satu organisasi yang ada di dalam kampus itu ada HMI gitu. Nah, tadi kan kita membahas mengenai organisasi itu ada internal, ada eksternal. Nah, yang eksternal salah satunya adalah HMI, dan HMI adalah organisasi yang tertua ya tadi ya. Tahun 47 men gitu. Ya. Mbahmu udah lahir belum gitu. Nah, itu tahun 47. Tadi kan gagasan-gagasan mengenai HMI itu ternyata gede juga gitu ya. Ada latar belakang tadi, ada 4 latar belakang ya. Ada 4 latar belakang, terus ada komitmen asasinya itu memajukan Islam dan memajukan bangsa gitu. Itu kan visi yang gede banget gitu. Tapi kalau dilihat dari nama-namanya kan HMI itu kan himpunan mahasiswa Islam gitu. Dilihat kalau didengar itu sekilas kayak apa ya? Terkesannya religius banget gitu. Itu sebenarnya kalau di HMI emang isinya orang-orang syar'i gitu ya. Apa gimana sih? Soalnya teh itu kan kita kan ada itu dalam HMI itu salah satu komitmen asasinya adalah tentang keislaman dan keindonesiaan gitu. Kadang kan kalau di zaman sekarang kan kita ngelihat isu-isu kayak Islam dan Indonesia itu dipertentangkan kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak mempertentangkan kalau lu pilih mana, Islam atau Indonesia nih, kayak gitu-gitu tuh. Itu nggak tahu isu-isu yang ada kan kayak gitu. Tapi sebenarnya gimana sih Islam di HMI itu Islam yang kayak apa sih? Sebenarnya kalau di HMI ini ada salah satu buku ideologi juga yang digagas oleh salah satu ketua PBHMI, yaitu Nurholis Majid, yang membuat buku pedoman untuk seluruh kader HMI, yakni NDP. Di situ berisi tentang nilai-nilai dasar perjuangan kalau kepanjangannya. Yang berarti nilai itu yang akan diperjuangkan kader-kader HMI. Nah, di sana di HMI ini kita tidak membahas fikih-fikih atau hal-hal yang bersifat ibadah gitu loh. Jadi yang kita bahas merupakan ibadah sosial atau muamalah. Wajah. Ya, jadi nilai-nilai yang akan kita perjuangkan. Ya, seperti yang dikatakan tadi, syar'i itu yang seperti apa gitu loh. Tapi maksudnya syar'i di sini teh syar'i yang apa ya namanya ya? Islamnya tuh Islam fundamental itu bisa dikatakan begitu, kayak apa ya? Kalau kita ngomong syar'i kan biasanya yang terbesit di kepala kan ukti-ukti, ikhwan kayak gitu-gitu. Emang di HMI itu emang isinya orang-orang Islamnya kayak gimana gitu? Di HMI sendiri kita berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Quran. Jadi kita tidak mengikuti budaya kearaban, namun kita mengembangkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ya itu. Nah, itu dia. Jadi yang bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Islam di HMI itu Islam tentang nilai ya, yang harus digarisbawahi. Nilai itu tadi ya. Nilai. Nilai. Jadi pengamalan nilai-nilai Quran dan nilai-nilai Sunnah. Nah, ini juga yang perlu diketahui bahwasanya hari ini Islam lemah dan sebagainya. Why gitu loh. Kaum kita ini semangat di awal, namun ketika dalam pengamalan akhirnya lemah. Nah, ini yang Cak Nur inisiasikan dalam buku pedoman kita HMI, ya nilai-nilai dasar perjuangan. Ya, nilai-nilai inilah yang akan teman-teman HMI gunakan sebagai dasar ideologi, juga sebagai dasar amal gitu loh. Kalau kita ngomong masalah NDP gitu, NDP kan tadi kan nilai dasar perjuangan itu. Perjuangan yang kayak apa sih gitu? Kalau di NDP itu emang kita memperjuangkan apa gitu? Misal HMI ini otomatis acuan dan gagasannya yang akan diaktualisasikan yang ada di dalam ideologinya, yaitu NDP itu tadi. Nah, perjuangan melawan apa sih sebenarnya itu? Nah, sebenarnya dalam NDP sendiri itu ada 8 bab kan. Ada 8 bab, kalau teman-teman sudah masuk di HMI pasti tahu ya gitu kan. Ada 8 bab, salah satu babnya adalah keadaan sosial dan keadaan ekonomi, di mana yang kita perjuangkan merupakan keadaan sosial kita. Jadi bagaimana keadaan sosial itu tercipta dan tidak ada unsur penindasan. Jadi yang dilawan di sini adalah penindasan. Oke. Tadi apa tadi ada untuk memajukan rakyat Indonesia, untuk memajukan umat muslim. Sekarang kan keterpurukan ini umat muslim itu. Sedangkan kalau kita lihat di sejarah pun pergolakan pemikiran itu dari barat terus akhirnya ke timur dan bersumbangsi besar gitu orang-orang timur, orang-orang muslim gitu. Entah itu muslimnya apa Syiah atau dan lain-lain, tapi mereka bersumbangsi besar di situ. Sedangkan kalau sekarang kan kembali ke barat dan dikuasai barat gitu. Dan orang-orang timur itu dalam khususnya orang-orang muslim itu terpuruk gitu. Iya. Tapi melihat sejarah kembali, benar yang dikatakan oleh Mas Gani tadi, bagaimana orang timur itu atau orang-orang timur itu mampu menguasai keilmuan dan intelektual. Salah satunya bisa kita sebut ya, mungkin teman-teman juga kenal, ya ini Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan
dokter yang mampu menciptakan prototipe obat. Nah, itu merupakan filsuf dari Islam gitu. Ya. Kalau teman-teman tahu gitu. Nah, ini akhirnya diadopsi dan akhirnya dikembangkan kembali oleh Barat, sehingga Barat pada hari ini maju gitu loh, dan Islam mulai terpuruk. Nah, sedangkan umat Islam itu meninggalkan nilai-nilainya harus menjadi pedoman gitu malahan, dan terfokus pada fikih atau Iya. dan semacamnya. Yang kulihat juga apa ya, umat Islam kalau sekarang gitu sebagian besar gitu kenapa terpuruk itu karena mereka mengacu hanya pada hafalan-hafalan dan juga ritus-ritus, bagaimana ritus-ritus agama itu sebenarnya yang benar seperti ini, dan akhirnya di fase yang ekstrim mereka kayak salah menyalahkan gitu, yang benar tuh yang seperti ini, yang benar tuh seperti ini. Jadi nilai-nilai yang harusnya teraktualisasi, yang harusnya itu terlihat dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam kehidupan bersosial dan bersumbangsih terhadap umat manusia gitu, tapi sekarang malah sibuk berantem gitu, dan cuma hafalan-hafalan mengenai hukum-hukum ini, hukum-hukum gitu, tapi hafalan-hafalan itu tidak diaktualisasikan gitu loh. Nah, itulah kenapa tadi ngomong, kalau HMI kan ngomong nilai gitu, Islam itu adalah nilai gitu. Jadi itu yang ditekankan di HMI ya berarti ya. Ya, karena saya mengutip kembali kata-kata Cak Nur, sebenarnya yang tidak pernah berubah itu adalah nilai yang di dalam. Oke, Gitu. nice. Quote of the day. Ini kan kalau kita kan sudah ngomongin sejarah gitu tadi ya gitu. Bahwasanya dalam sejarah ini, sejarah itu gitu, sejarah di masa lalu gitu. Tapi kalau kita kembali ke pembahasan mengenai HMI ini, HMI kan udah lama gitu, sejak era-era awal proklamasi gitu, proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, itu lalu sumbangsih HMI di negara ini apa ya gitu? Sebenarnya dalam sejarah HMI itu terdapat fase-fase kan. HMI juga ikut berjuang dalam pergulatan bersenjata. Bahkan ketika 1947 agresi militer itu HMI juga ikut tergabung dalam korps mahasiswa masalah. Ya. Ya, itu dia. Jadi kalau ditanya sumbang siapa HMI pada era sebelumnya, banyak sekali kader-kader HMI yang akhirnya mampu memberikan pemikiran. Salah satunya ini ya, Nurholis Majid juga. Nah, jadi overall gitu, saya sebagai mahasiswa baru gitu misal gitu, ngelihat hal-hal yang ada di kampus, dan juga untuk mengenal hal-hal yang ada di kampus di era pandemi ini yang mana aku kan belum kenal gitu, belum kenal sepenuhnya dan seutuhnya gimana kampus gitu. Nah, kalau dikatakan sebenarnya kenapa HMI bisa dikatakan sebagai wadah yang tepat bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa yang kehidupan akademisnya berada di bawah dampak pandemi gitu. Nah, permasalahan yang akan kita bahas di HMI sendiri, karena kita mahasiswa, otomatis kita akan menyinggung kampus juga gitu kan. Nah, maka auto dan itu pasti gitu ya, kita juga akan membahas bagaimana kampus ini bekerja gitu, bagaimana birokrasi kampus itu juga akan kita bahas di dalam organisasi ataupun dalam kegiatan-kegiatan di HMI gitu loh. Jadi karena aku lihat kan HMI ini kan kegiatannya dia apa ya, dia bisa terus berjalan gitu, artinya bisa terus konsisten gitu sesuai dengan apa perkaderan tadi gitu, dengan perkaderan gitu. Sedangkan kalau di kampus kan kadang mandek-mandek gitu, tergantung bagaimana kebijakan, apalagi swasta gitu ya, gitu. Nah, itu kayak gitu. Di HMI itu dalam perkaderan dia hanya mementingkan bagaimana HMI ini enggak, tapi juga sesuai dengan profesional kader, karena tujuan HMI ini untuk menciptakan cendekiawan muslim gitu. Selain daripada itu, porosnya atau landasannya itu adalah keislaman dan keindonesiaan. Yang kedua adalah intelektual dan profesional. Nah, sehingga ini akan menuju satu tadi, cendekiawan muslim yang memiliki keprofesionalan dan keintelektualan. Dalam arti kita di sana akan berproses juga sesuai dengan profesional kita. Oke, jadi misal kita dapat sesuatu di kampus gitu, akhirnya yang aku tangkap dari omonganmu gitu mas, jadi kita bisa belajar lagi dan kemudian mengaktualisasikan apa yang kita dapat di kampus itu, dan sharing berdialektika ya, berdialektika dengan yang ada di dalam organisasi HMI gitu ya, gitu. Itu bisa jadikan itu ya. Dan karena HMI ini sifatnya eksternal gitu, jadi dia bisa kita jadikan wadah untuk mewadai menempa diri karena HMI itu adalah organisasi eksternal yang mana dia memiliki wadah sendiri dan sifatnya independen.
sifatnya independen gitu, dan artinya ketika ada komisariat, ada wadah di situ, ketika dihadapkan pada permasalahan tadi gitu, bahwasanya mahasiswa baru tidak mengenal kampus dan jarang bersinggungan langsung dengan orang-orang yang ada di dalam kampus gitu, maka bisa masuk di wadah gitu. Karena ketika kalian tidak bertemu di kampus ditutup, organisasi akan tetap ada gitu loh. Maka teman-teman bisa bertemu di sana gitu kan ketika lockdown kampus gitu ya. Oke, iya, dan sampai sekarang gitu lockdown kampus itu. Selamat mengenal dan bergerilya untuk mencari informasi kampus dan untuk mengenal kampus gitu. Iya. Setelah mengenal kampus akhirnya kan bisa menjadi mahasiswa yang beneran gitu. Akhirnya ya nggak ada mahasiswa kayak mahasiswa abal-abal gitu. Iya. Cuma rasanya kayak gitu ya, nggak ada bedanya gitu loh. Nih aku kemarin baru lulus SMA, terus sekarang mahasiswa udah semester 2 lagi. Semester 2 teh. Jadi kayak biasa aja gitu. Apa yang didapatkan semester 2 kan nggak tahu juga. Gitu, nggak ada rasanya gitu, kayak sama aja gitu kayak apa gitu. Dan kalau masuk HMI ternyata bisa lo gitu kayak merasakan oh ini loh atmosfer kampus dan bagaimana kehidupan kampus itu seperti ini, birokrasi kampus, organisasi yang ada dalam kampus itu gimana, dan kita untuk mengaktualisasi diri yang mana ilmu-ilmu yang kita peroleh dari kampus itu terus kemudian kita pelajari di organisasi, terutama HMI ini sebagai organisasi eksternal, dan akhirnya kita aktualisasikan lagi di dalam kampus gitu. Itu menarik gitu untuk sebagai media untuk mengenal kampus gitu, dan juga untuk menjadi mahasiswa seutuhnya gitu. Itu di era pandemi kayak gini mau ngomong sama siapa lagi gitu. Iya gitu kan. Mau ngomong sama siapa lagi lah, jadinya bahkan ketemu temen kita nggak pernah ketemu gitu. Lain lewat Zoom sama GC Google Classroom, Google Meet. Cuman Google Classroom kan kayak misal tugas-tugas gitu kan guys. Kalian pasti merasakan lah. Ya kayak gitu. Sedangkan kalau aku kan baru gabung di HMI juga gitu, dan aku ketika masuk di HMI gitu ya ketemu dengan orang-orang yang ada dalam kampus gitu, orang-orang yang aktif dalam birokrasi kampus gitu, dan orang-orang itu, dan akhirnya ketidaktahuanku mengenai kampus tuh terjawab gitu. Pertanyaanku mengenai kampus itu mulai terjawab gitu. Nah itu konklusinya ya gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah stay tune di Fitrah Podcast gitu. Iya, dan terima kasih banyak. Oke. Jangan lupa ikuti podcast selanjutnya. Jangan lupa ikuti podcast selanjutnya. Lalu jangan lupa untuk bergabung di HMI. Iya. Jangan lupa jaga kesehatan gitu. Aku sayang kamu loh. Selain pandemi Covid ini juga menguras tenagamu tentang kerinduan mahasiswamu. Itu juga harus kamu jaga, dan jangan lupa kesadaran kalian dalam mencari ilmu itu juga perlu. Karena di kampus kita tidak dituntut untuk kampus bekerja, tidak, tapi bagaimana keilmuanmu itu mampu dipertanggungjawabkan di luar. Kualitas itu diperlukan untuk mendukung IPK yang sudah kamu peroleh. Dan juga bersumbangsi kepada seluruh umat manusia gitu ya. Kali visi HMI kan besar kayak gitu. Nah, jadi terima kasih dan sampai jumpa di Fitrah Podcast selanjutnya.